Selamat siang bagi kita semuanya. Sampai ketemu saat ini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan atau menyelesaikan tugas dari implementasi kurikulum mengajar, di mana sebagai aksi nyata tentang Merdeka Belajar, yaitu bagaimana pemahaman Merdeka Belajar. Saya Epta Aprita Purba dari SD Adven Sangatta. Apa saja yang perlu kita pelajari pada modul Merdeka Belajar ini? Atau apa sih yang perlu kita pelajari? Kenapa harus belajar modul Merdeka Belajar? Yang pertama, dengan belajar Merdeka Belajar atau modul ini, kita mengenali dan memahami diri kita sebagai pendidik. Ya, kita memahami apa fungsi dan peran kita. Lalu yang kedua, kita mendidik dan mengajar. Ya, bukan hanya sekedar memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, anak didik kita, tetapi kita bagaimana mendidik dan mengajar peserta didik kita. Lalu yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh adalah merupakan bagian dari yang harus kita pelajari sebagai pendidik. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi yang keempat tadi, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti mereka, jadi bagaimana mereka berlaku atau bagaimana mereka dalam kehidupan sehari-hari, itu juga bagian yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita. Lalu mengantarkan atau mengajarkan ilmu bagaimana keselamatan dan kebahagiaan. Itu adalah ringkasan dari modul yang pertama. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Jadi yang pertama, kita menuntun anak-anak untuk memperbaiki lakunya atau hidup dan tumbuhnya kekuatan anak, di mana anak perlu bersikap adaptif terhadap perubahan-perubahan. Mereka harus selamat dan bahagia, berempati, pribadi yang bisa belajar mandiri dan berkolaborasi. Itu bagian dari mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Lalu mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar, di mana kita sebagai pendidik harus berpikir, mengembangkan, melancarkan kecerdasan anak-anak kita, bagaimana kekuatannya yang unik, sehingga pendidik tidak mungkin mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Jadi kita sebagai pendidik mampu mengembangkan dan melancarkan kecerdasan anak-anak kita berdasarkan apa yang mereka miliki, tanpa harus memaksakan apa yang kita mau. Lalu yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidik, kita sebagai pendidik membantu anak menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima, merespon informasi melalui asas trikon, continue, convergent, dan konsentris, sehingga anak-anak bisa menjadi pelajar sepanjang hayat. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidik memahami sebagai individu bahwa siswa mampu memikirkan dan memahami, merasakan, berempati, berkehendak semestinya, sehingga membantu murid untuk mengenali potensi kecerdasan budi pekertinya. Kita sebagai pendidik mampu memahami bahwa setiap anak itu unik, setiap anak memiliki potensi kecerdasannya masing-masing. Lalu yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan memiliki peran untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cita, dan karya, agar murid bisa menjadi manusia seutuhnya, sesuai dengan zamannya, sehingga mereka memiliki keyakinan untuk terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal. Jadi setelah membaca modul ini, kita berharap bahwa saudara-saudara dapat memberikan umpan balik dari apa yang saya berikan pada siang hari ini. Terima kasih, kiranya pembelajaran kita semakin lebih baik. Melalui modul ini kita dapat mengerti apa yang menjadi garis besar dari Merdeka Belajar. Terima kasih.